Halo Widgeters, balik lagi sama saya Arya dan ini adalah Moto G45 5G. 2025 ini kayaknya jadi tahun CLBK ya buat beberapa brand HP yang sempat cabut. Kalau kemarin kita udah bahas HP-nya Honor, kayaknya masih belum afdol nih kalau kita belum ngebahas si paling sepuh, si paling legend di dunia per-HP-an yang juga comeback ke Indonesia. Ya, Motorola. Saya sendiri terakhir pegang HP Moto itu sekitar 7 tahun yang lalu ya, udah lama banget, 2017. Waktu itu zamannya Moto G5S Plus. Asli Pak, itu HP ganteng banget di zamannya karena udah pakai body full block metal dan speknya tipis-tipis nyenggol HP-nya Xiaomi yang juga lagi hype-hype-nya di harga 2-3 jutaan. Nah, comeback Motorola ini nggak main-main ya, karena mereka tuh langsung ngegas segmen HP 2 jutaan. Segmen HP yang paling berdarah-darah untuk saat ini. Karena ya blunder dikit speknya, itu bakal langsung kena geprek HP-HP-nya Transsion, Itel, Infinix, Tecno yang emang dominan banget di harga 2 jutaan. Motorola sadar sih, comeback pakai modal nama legend doang itu nggak akan cukup. Dan di sini mereka ngasih banyak topik menarik yang bisa jadi semacam penyegar lah di saat HP 2 jutaan lain itu isinya gitu-gitu aja. Nah, apa yang menarik dari Moto G45 ini? Yuk kita bahas. Halo, Hadi di sini. Sebentar aja sebelum kita lanjut ke video reviewnya, saya mau ngucapin terima kasih buat distributor ponsel yang udah menjamin Moto G45 5G ini. Jadi kami bisa bikin video reviewnya. Tapi tenang aja, distributor ponsel nggak mempengaruhi apapun di dalam video ini. Jadi 100% opini di dalam video ini adalah opini kami sendiri. Oke, gitu aja. Kita lanjut ke video reviewnya. Saya tuh jarang banget ya excited sama tongkrongan HP 2 jutaan. Karena ya rata-rata boring, Mbak. Cakapan dikit, harganya udah auto naik. Tapi ini nggak saya lihat di Moto G45 ya. Karena di saat HP 2 jutaan itu fokus moles HP-nya dengan ala-ala kaca, ngebling-ngebling gitu. Motorola ini lebih main kalem ya, tapi elegan lewat finishing vegan leather di bodi belakangnya ini. Terus yang saya suka di sini gak banyak tulisan gede-gede atau tulisan alay ya. Cukup dikasih logo M yang legend ini udah bikin HP 2 jutaan lain tuh auto sungkem. Untuk pilihan warnanya juga ngejreng semua. Selain warna hijau Tosca yang saya pegang ini tuh ada juga warna biru sama warna magenta ya. Malah warna hitam, warna aman itu nggak ada sama sekali di sini. Padahal kalau ada tuh jadi lebih gampang ya kalau mau dijual gitu. Tapi ya udahlah ya, mau warnanya ngejreng, mau warnanya kalem gitu. Kalau dipakein casing ya ujung-ujungnya tetap nggak kelihatan. Nah, pas ngeliat bagian depan baru kerasa nih kalau ini tuh HP budget. Karena bezelnya emang super duper tebel ya, bahkan nggak simetris antara atas dan juga bawah. Sebenarnya kalau pengen ngaburin bezel yang jahanam ini sih gampang ya, tinggal pasangin aja tema atau wallpaper yang serba gelap, udah beres. Nggak terlalu kelihatan banget. Terus ukuran layarnya juga cukup lega di 6,5 inch dan udah ngacir juga ya, 120 Hz, adaptif. Untuk panel dia pakai IPS LCD dan resolusinya tuh masih 720p atau HD+. Ya, 2 poin sederhana tapi tim menang mending nggak bakal suka. Sebenarnya kalau kita nggak ngelihat yang detail-detail banget, layar ini tuh masih cukup rapat sih alias nggak yang burik banget gitu ya. Ini fontnya sih enak dilihat, terus icon-iconnya juga ya tipikal Android yang stok gitu, jadi nggak terlalu banyak elemen-elemen yang bikin sakit mata. Paling ya warnanya aja sih yang kurang nampol kalau kita pakai buat nonton film atau series yang vibes-nya tuh gonjreng ya. Dan untuk streaming YouTube di sini juga nggak support HDR. Padahal kalau kita ngelihat spesifikasi dari mesinnya, harusnya ini bisa sih. Kalau performanya gimana nih? Ya, Moto G45 ini pakai chipset Snapdragon 6S Gen 3. Chipset baru tapi rasa lama. Karena ya jeroannya tuh mirip banget sama Snapdragon 695. Ya ini cuma versi yang dapat upgrade tipis-tipis di kemampuan AI-nya. Ya meskipun ini chipset rebranding, tapi ini udah 5G ready ya. Dan ini masih gak ada lawan lah di harga 2 jutaan. Yang rata-rata emang masih pakai atau masih ngandelin chipset-chipset 4G. Kalaupun ada yang 5G itu paling battle-nya tuh sama Infinix Hot 50 5G ya. Dari segi harga dan spesifikasi tuh mirip-mirip banget. Cuma kalau Infinix mereka tuh pakai Dimensity 6300. Ya kalau lihat Snapdragon 695, performa gaming HP ini masih mirip-mirip ya. Kayak PUBG Mobile dia jalan di Smooth Ultra 40 fps, standar HP 2 jutaan lah. Nggak bisa dibilang yang mulus-mulus banget, cukup aja. Yang penting gyronya tuh udah hardware di sini. Jadi ya aimingnya tuh nggak berasa delay.
Push Track Mobile Legends juga udah bisa pakai grafis ultra yang paling cakep. Cuma untuk frame rate-nya ini kebuka sampai 90 fps ya. Menurut saya sih ini cukup sweet spot karena smoothnya dapat tapi nggak bikin baterai jadi boncos. Respons layarnya juga beneran satset ya. Dan kalau saya cek touch sampling rate-nya, ini tuh jalan di kisaran 240 Hz. Angka yang aman buat ngontrol hero-hero fast hand. Tapi kalau buat main Genshin Impact, kayaknya nggak dulu ya. Di limitnya tuh kerasa banget, nggak nanggung-nanggung, cuma 20 fps doang. Mau di setup pakai grafis yang paling burik sekalipun, tetap aja ya, nggak ada perubahan. Kayaknya gamenya tuh dikunci di frame rate yang rendah gitu. Jadi di sini tuh bukan masalah panas ya, toh dipakein kipas atau fan cooler juga nggak ngebantu. Dan bukan masalah chipsetnya yang nggak mampu juga. Tapi ini lebih karena game Genshin-nya yang kena efisiensi di sistemnya Moto G45. Nah, di luar kebutuhan gaming, untuk performa harian HP ini sebenarnya udah cukup enak ya. Saya suka sih sama tampilan antarmuka HP ini yang cukup bersih ya, nggak ada iklan dan ini tuh mirip banget sama stok Android. Saya bilang mirip karena emang nggak 100% yang polos-polos banget kayak di Google Pixel. Jadi di sini masih ada sentuhan fitur-fitur otentik lah khas Motorola, kayak fitur gestur ya. Jadi kita bisa ngebuka kamera tuh tinggal digeleng-geleng gini. Tuh. Terus kita bisa nyalain flash atau center, tinggal digoyang-goyang gini. Nah, nyala, matiin lagi. Atau bisa double tap juga buat ngebuka menu-menu tertentu. Itu bisa kita setup lah di settingannya. Sayangnya di sini nggak ada fitur AI bawaan ya yang bisa kita manfaatin. Ya boro-boro AI foto gitu. Galeri bawaan aja dia nggak punya. Jadi kalau mau pakai fitur AI yang esensial kayak misalnya Object Eraser, sebenarnya ini bisa nebeng sih sama Google Foto. Buat HP 2 jutaan, yang menarik dari Moto G45 sebenarnya tuh lebih ke konektivitas HP ini sama PC ya, yang lebih next level lewat aplikasi Smart Connect. Dari aplikasi satu ini, jembatan HP ke PC itu nggak cuma sekedar mirroring atau tuker-tukeran data doang. Tapi ini sih udah di luar perkiraan BMKG. Di sini kita bisa manfaatin kamera HP jadi webcam di laptop, terus kita bisa ngebuka menu-menu HP dalam tampilan desktop, yang ngingetin saya sama Samsung DeX. Asli, ini mirip banget. Bahkan kita juga bisa cross control antar layar HP dan juga PC. Jadi berasa kayak pakai mode extend ya, tapi ini di layar HP. Ini semua nggak lepas dari peran Lenovo ya, yang udah punya nama banget di ranah PC. Nah yang menariknya, mereka tuh nggak ngunci fitur ini di laptop atau PC Lenovo doang, tapi bisa untuk semua PC yang running Windows. Kelengkapan sensornya juga oke banget ya di harga segini. Karena selain gyro yang udah hardware, ini HP juga udah punya NFC, jadi kita bisa ngecek saldo atau top up saldo langsung dari HP-nya. Untuk performa GPS juga satset ya ngunci lokasi. Paling ya akurasinya aja sih yang butuh waktu beberapa detik untuk kunci di titik yang lebih akurat. Daya tahan sinyal juga cakep ya, dan saya tuh hampir nggak nemuin masalah atau isu sinyal naik turun di sini. Malah HP ini juga band 5G itu lumayan banyak ya. Kalau saya baca tuh sekitar 13 band 5G. Nah ngaruhnya apa? Jadi ngaruhnya ini lebih ke jangkauan dan kekuatan sinyal yang lebih stabil lagi. Mungkin yang agak kurang dari HP ini sih lebih ke haptic feedbacknya ya. Jadi kalau dipakai buat ngetik itu tuh geternya parah banget sih. Kayak naik bajai gitu saking kencengnya tuh geteran. Tapi ya lagi-lagi buat HP 2 jutaan ini masih normal. Kalau kameranya gimana nih? Ya di sini ada dua kamera ya. Satu kamera utama 50 megapiksel, ada OIS-nya. Cuma untuk sensor dia pakai sensor ISOCELL-nya Samsung yang udah cukup lawas ya, pakai JN1 keluaran 4 tahun yang lalu. Satunya ditemenin sama kamera makro bin gabut yang mungkin jarang ada pakai buat sehari-hari. Hasilnya so far so good ya. Detailnya sih nggak expect ya, ini lumayan banget. Terus warnanya juga lebih dominan gonjreng yang kadang jadi terlalu nyala banget sih. Ya main di kelas 2 jutaan emang harus gini ya. Kalau mau sok-sokan pakai warna natural pasti malah bakal kelihatan lebih gelap, lebih redup. Padahal ya aslinya tuh emang kayak gitu. Detail fotonya lumayan nyangkat sih ini. Kayak guratan awan dari yang tipis sampai yang tebel itu masih bisa ditangkap hampir perfect. Yang biasanya di kamera HP 2 jutaan lain itu udah hilang-hilangan. Nah kalau hunting foto malam mending langsung aktifin aja night vision atau night mode-nya ya. Karena selain lebih terang, detail dan warnanya juga tipis-tipis bisa di top up lah biar kelihatan lebih nyala lagi.
Oke, kalau dipakai buat ngevlog, jujur aja nih, kamera depan Moto G45 ternyata cakep ya. Meskipun dia cuma Full HD 30 fps, 60 fps kan kita bisa gitu. Tapi hasilnya tuh stabil nih dipakai sambil jalan. Lihat nih, goyang sana sini nggak berasa jiter-jiter atau yang gempa bumi banget. Yang mana ini masih jadi isu yang cukup banyak ya dialami di HP-HP 2 jutaan. Dan di Moto G45 ini enak. Cuma kendalanya aja kalau untuk Android yang semi stok kayak gini ya, fitur-fitur kameranya itu agak terbatas sebenarnya. Jadi kayak kita milih resolusi, milih frame rate itu tuh ribet gitu ya, nggak segampang HP-HP yang emang udah punya skin OS sendiri dan fitur-fiturnya lebih proper. Terus kalau dipakai buat konten, kamera belakangnya juga masih sama ya. Secara resolusi dan frame rate emang nggak terlalu ada yang spesial, cuma Full HD 30 fps. Tapi yang menarik di sini tentu aja stabilisasinya ya. Ini di atas rata-rata sih untuk ukuran HP 2 jutaan. Coba belok, jalannya agak kencang dikit. Sekalian tes autofocus kali ya. Set. Set. Cepet, cuma nggak yang cepet-cepet banget. Ya sebenarnya saya nggak ada masalah ya sama hasil foto dari Moto G45 ini. Udah oke buat harga 2 jutaan. Paling yang bikin saya masalah tuh sebenarnya lebih ke software kamera bawaannya ya. Yang kadang performanya tuh nggak terlalu responsif. Artinya kalau kita mau preview foto atau video setelah diambil itu tuh kayak prosesnya lama ya dan bikin kita harus nunggu beberapa detik. Paling alternatifnya ya kita bisa pindah ke aplikasi kamera lain, dan benefit HP ini pakai chipset Snapdragon, Moto G45 ini bisa diinstal Gcam atau Google Camera. Nah ini buat yang sering nge-modding kamera ya, tentu paham kalau Gcam ini bisa ningkatin kualitas foto jadi lebih baik lagi. Padahal ya kamera bawaan tuh udah oke, tapi ya kalau kita pasang Gcam ini hasilnya di atas rata-rata sih. Baterainya sendiri ini di 5000 mAh ya, dan saya ngerasain banget awetnya baterai di HP ini ya. Jadi kalau baterai 5000 mAh di HP lain tuh kerasa biasa aja, ini tuh awetnya pol-polan sih. Sebenarnya wajar ya karena dia pakai mesin yang nggak terlalu ngegas, terus layarnya cuma SD plus dan dibungkus sama software yang polosan ya. Artinya nggak terlalu makan baterai yang signifikan lah. Mungkin saking awetnya di baterai, Moto kepikiran ya kalau pengguna HP ini tuh bakal ngecas HP-nya pas mau tidur doang gitu. Karena ya kalau kita ngecas di jam-jam aktif atau jam lagi sibuk-sibuknya, ini sih nguras kesabaran banget Pak. Jadi dia dapat charger bawaan 20 watt ya, ngisi setengah jam dari posisi 10% itu cuma dapat 43% alias belum ada setengahnya. Ngisi sejam dapatnya 73%, dan sampai benar-benar penuh kita mesti nunggu sekitar 2 jam kurang dikit. Oke, jadi kesimpulannya Moto G45 ini bisa dibilang pilihan yang cukup aman ya buat Anda yang lagi nyari HP 2 jutaan dan udah 5G ready. Karena nggak terlalu banyak HP 5G di harga segini. Paling dekat itu sama Infinix Hot 50 5G. Dari segi spek sama harga ini HP tuh mirip-mirip banget. Nah, kalau Anda tuh emang ngincer performa gaming yang lebih luas dan performanya juga nggak dibatas-batasin, mungkin Infinix Hot 50 5G itu kerasa lebih nyenengin. Tapi buat Anda yang lebih sering tektokan kerja dari HP ke PC atau sebaliknya, dan emang nyari ekosistem yang enak buat kerja di ranah itu, terus Anda ngincar desain ngejreng, software enteng, nggak ada iklan, atau sekedar nyari HP kedua ya, sekaligus nostalgia balik pakai brand legend sekaliber Motorola, ini HP nggak susah sih buat direkomendasiin. Oke, terima kasih udah nonton videonya sampai selesai, dan semoga video ini bisa ngasih referensi ya, terutama buat Anda yang masih penasaran sama Moto G45 5G. Nah, untuk cari spek lengkap dan link pembelian smartphone ini, seperti biasa, Anda bisa cek linknya di kolom deskripsi di bawah video ini. Ya, di sini dengan saya Arya, dan di belakang kamera ada Taman. Sampai ketemu di video berikutnya.